PBM IPA pada bab 1 yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, sekarang saya share screen lagi. Saya screen lagi mengenai PowerPoint sistem reproduksi pada manusia. Ini PowerPoint-nya. Sudah saya bagi linknya ini ke Google Classroom kalian. Jadi boleh nulis, boleh tidak ya. Kalau tidak berarti kalau kalian ke Google Classroom buka linknya dan nanti setiap sheet itu kamu tulis ya. Tapi yang penting-penting saja. Nih linknya ini. Kelihatan ya? Coba dibaca yang keras ya, dan dibaca yang keras. Nih. Dibaca ini. Coba Canva sama. Dibaca Canva Salwa. Iya, Canva Salwa ya. Ayo. Kintan Salwa kok Canva. Kintan Salwa. Kintan. Ayo, Kintan Salwa. Dibaca Kintan. Kintan, mana Kintan? Halo Kintan. Kintan? Tuh nanti Kintan ya, arah Kintan. Kintan. Oh, Tony, ya dibaca Tony. On. Iya Pak. Ya, dibaca ini. Nah ini ya. Iki kakean. Nah, iki lho. Iki ayo. Reproduksi makhluk hidup bereproduksi bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia, proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi Manusia. Manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Terus? Alat-alat reproduksi pada manusia. Laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, epididymis, vas deferens, uretra, penis, kelenjar seks, vesikula, semilanis, kelenjar prostat, kelenjar konver. Wes Kauper. Wes, makasih. Siapa Tony? Ya, Pak, sama-sama. Ya, Tony, makasih. Ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. 6 alat reproduksi pada manusia, tapi sebenarnya masih ada nih ya. Oke, wis iki di namanya. Jadi ono 6. Yaitu sepasang testis. 2. Iya, susah bosian. Epididymis. Terus vas deferens. Uretra. Penis, kelenjar seks atau vesikula seminalis. Ya, kelenjar seks itu terdiri dari 3 nih. Vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Kauperi. Tuh ya. Ini kabarnya. Nah, ini penisnya nih, penis. Nah, ini penis. Ya. Terus ini testis. Ada 2 nih, 2 ya. Yang dalam bahasa Jawa ndoke loro. Jadi wong lanang ku duwe ndok loro ya, ndok loro. Terus iki skrotum. Skrotum kurang ono ya, tambahan skrotum kurang ya jenis skrotum. Ada skrotum, ada uretra barang gak ono iki ya. Uretra sudah ada. Satu lagi yaitu ini apa? Penis, uretra, apa nih? Enggak ono iki. Ya skrotum ini yang agak ada di sini kurang nih ya. Skrotum itu adalah tempat bergantungnya ini testis ini atau pelindung testis ya. Skrotum itu pelindung testis.
Testis ada dua, yaitu pasang, ada sepasang. Ini untuk nanti apa? Nanti kita cari fungsinya apa ini? Testis nih. Terus apa lagi? Epididymis, nah ini epididymis. Epididymis. Ya, nanti apa kita bahas berikutnya. Terus vas deferens nih, vas deferens. Vas deferens. Ya. Terus vesicula seminalis, vesicula seminalis ini. Vesicula seminalis ini ejaculator duct ini belum ini. Ya, ejakulasi duct ini belum. Ini ada kelenjar Cowpers ya. Kelenjar prostat atau kelenjar Cowpers. Ya, lanjut. Coba yang baca lain lagi. Tadi sudah Tony, terus ada Aditya Abdillah. Sekarang laki-laki perempuan ya. Yang baca. Coba yang baca sekarang coba ini. Loh, kok tambah titik? Magnesia Ramadhani. Magnesia. Nggih. Ya, dibaca nih. Yuk langsung. Yuk dibaca. Alat-alat reproduksi pada laki-laki. Testis, kelenjar kelamin penghasilan sperma dan hormon testosteron. Straktum merupakan kulit pelindung testis yang berada di luar tubuh. Saluran kelamin vesa epithelian menampung sperma. Epididymis memproduksi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara 3 minggu. Pederis, saluran menghubungkan epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya berada saluran ejakulasi. Ulta merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Wes, baik. Apa? Bacanya belajar lagi ya. Kok apa jenenge sik gradul ya. Ini fasa eferensia ya. Fasa eferensia. Epididymis kok epididymis ya. Epididymis. Terus vas deferens. Kalau di membacanya yang ejanya yang bagus. Ya sudah. Nih, nanti ditulis nanti. Dan saya akan share di WA nih ya. Iya, Pak. Makasih, siapa Magnesia. Sama-sama. Coba ya, sekarang lagi jadi dibaca oleh Sawone iki. Kayak Roto iki. Dibaca lagi oleh sapa iki rek? Diah Ayu Maharani. Diah Ayu Maharani. Ya, ayo dibaca. Dan nanti siap Rizky Andika ya, mari ngono ya, mari dia. Ayo dibaca ini yang keras untuk berikutnya. Ayo. Alat-alat reproduksi pada laki-laki, kelenjar tambahan, vesika seminalis. Vesika G merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askobat dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Terus kelenjar tambahan. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efretia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Nah, wes. Ganti Rizky Abdillah. Rizky siapa bang? Rizky.
Mana Rizky? Iya, Pak. Ayo dibaca iki. Alat-alat reproduksi pada laki-laki, kelenjar tambahan, kelenjar Cowpery, bulbourethralis, penghasil cairan pelicin, Terus penis. penis, merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Terus Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Nah, wis iku kelebihane wong lanang ya. Jadi wong lanangku nek spermae gak dimanfaatno, nah itu mati tapi iso dimanfaatno meneh ya, diserap lagi oleh tubuh manusia laki-laki tadi untuk aktivitas ya. Itu kalau mati karena ini protein ya, termasuk protein dia itu. Jadi kalau mati diserap lagi oleh tubuh menjadi proteinnya tubuh ya. Itu kalau testisnya laki-laki. Nanti beda dengan ovum atau sel telurnya perempuan ya, beda nanti ya. Coba ini dibaca untuk perempuan. Aisyah masih di situ Mbak Aisyah? Aisyah. Mana Aisyah ini? Oh, gak ada. Wes, iki untuk perempuan sekarang. Coba dibaca oleh Tony, mana Tony? Mana Tony? Oh, gak ada Tony. Tapi Risma Sari ya, Risma belum, Risma Sari. Iya, Pak. Nah, ada alhamdulillah. Ayo dibaca ini bagian untuk yang perempuannya ini. Ayo dibaca. Ayo, kelihatan tadi. Reproduksi manusia. Perempuan. Alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi pada wanita berupa sang ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, vagina, organ kelamin bagian luar. Terus? Nah, ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum, sel telur, dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Terus? Oviduk. Oviduk atau tuba falopi, saluran telur, berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Ya, terus? Uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembangkan hingga 500 kali. Terus? Vagina, tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Kelahiran. Ya wis, kehaliran. Kelahiran. Apa jenenge ribet ya. Kelahiran. Makasih siapa Risma Sari ya. Sama-sama, Kak. Nah, ini saya jelaskan tentang tuba falopi atau oviduk tadi ya yang dibaca oleh Risma tadi ini. Oviduk atau tuba falopi ya. Ini yang menyalurkan tempat saluran sel telur atau ovum itu nyampe ke rahim atau dinding rahim. Ini dinding rahim ini. Namanya endometrium atau bagian rahim, bagian dalam. Ya, bagian dalam dinding rahim itu disebut dengan endometrium. Nah, ini tempat untuk menyimpan atau untuk meletakkan sel telur. Nah, ini apa namanya, dalam satu periode atau dalam satu siklus ya. Ini beberapa sel telur atau ovum itu
menuju ke sel dinding rahim ini. Ya, misalnya mari head atau mari menstruasi misalnya ya. Nah, ini sel telur ini akan bergerak ini gerakannya lihat di titik merah ini bergerak nih. Nah, ini bergerak ini. Ini dari ovarium atau tempat indung telur, pembuatan telur. Di sini bergerak. Nah, ke sini terus sampai ke saluran dinding rahim, lalu ke dinding rahim ini. Ya, melalui oviduct atau sel telur atau tuba falopi. Setelah melalui masuk ke uterus, terus nempel di dinding rahim. Kalau sel telurnya berasal dari ovarium sebelah kiri, maka sel telur akan diletakkan di endometrium atau dinding rahim sebelah kiri juga. Ya, kalau ovarium, telur atau ovum itu berasal dari ovarium sebelah kanan, maka sel telur setelah melalui tuba falopi atau saluran telur disimpan di endometrium sebelah kanan. Nah, itu secara bergantian ya. Ini secara apa namanya siklus men. Saulan nang kene, saulan nang kene, saulan nang kene, saulan nang kene. Jadi tergantung kok apa sperma itu sing dadi ya. Apakah dari ovarium kiri atau ovarium kanan ya. Nah, kalau nggak dibuahi, nah kita kenal dengan meluruhnya dinding rahim yang berupa darah ya, darah segar. Itu ternyata darahnya itu mengandung sel telur yang telah mati. Nah, ini kalau di perempuan, sel telur yang telah mati tidak bisa diserap lagi oleh tubuh wanita, tetapi dibuang. Ya, harus dibuang. Ini namanya darah kotor. Darah kotor harus dibuang melalui vagina. Ini vagina. Vagina ini tempat kopulasi atau bertemunya penis sama vagina di sini nanti. Jadi penisnya masuk nanti si penis tadi bergerak peristaltik atau ejakulasi ini des dia kayak nyemprot ya. Nyemprot. Nah, menyemprotkan sperma. Ini dengan kekuatan hampir ya sekitar 100 km per jam itu nyemprotnya ini. Ya, besar kecepatan menyemprotnya sperma ini. Ini karena ada kelenjar prostat tadi dengan kelenjar Cowperry tadi ya. Ini untuk menetralkan vagina, ini kan ada vagina ini berbuat asam ini, dan ini dinetralkan oleh kelenjar-kelenjar dari laki-laki tadi yang berupa mani tadi. Das masuk ke situ. Kenapa kok kecepatannya tinggi? Untuk apa? Supaya sel sperma itu bisa ke uterus atau ke dinding rahim. Nah, dari dinding rahim nanti bisa masuk lagi sampai ke saluran telur. Ini jeru iki rek. Weru iki nek gak buanter gak iso apa jenenge paling kopulasi antara penis dengan vagina paling di sini sampai di sini. Sampai di leher rahim alat kelaminnya laki-laki ini. Sampai dinding rahim saja. Tidak sampai rahim. Nah, ini maka supaya nyampe di rahim sampai saluran telur masih jauh kan. Supaya nyampe ditembak atau diberi ejakulasi. Dus. Ya. Seperti apa ya, panah gitu, nah, panah yang melesat dari busurnya, stret. Nah, lalu sel telurnya nanti bisa bergerak cepat menuju ke saluran telur nih. Nah, nanti kalau terjadi pembuahan ini akan bertemu antara sel sperma dengan sel telur di sini nanti. Nah, setelah itu nanti terjadi pembuahan, akhirnya jadi janin atau bayi itu. Tuh. Yang dapat saya sampaikan sudah jam 9 lebih jam 10 lebih 11 kurang 4 menit lagi. Ya. Nah, saya beri tugas sekarang untuk ditulis. Saya buktikan sambil saya mengirimkan beberapa gambar ini ke WA kalian. Ayo, tulis. Pertanyaan nomor 1. Nomor 1. Sebutkan
Alat-alat reproduksi, pada ganti-ganti A, laki-laki. B, ganti-garis B, pada perempuan. Sudah? Ya. Ini saya kirim di WA kalian nih untuk beberapa beberapa slide ya pada PowerPoint. Nomor dua. Apakah perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis? Mau guru tak terang tapi Bapak wis ditulis saya. Oogenesis. Nomor tiga. Bisa, nomor 3 ya. Apakah yang dimaksud A, kopulasi. B, fertilisasi. Kopulasi dan B, fertilisasi. Ya bisa. Nomor 4. Nomor 4 bisa. Sebut dan jelaskan secara singkat. Bisa. Tahapan fase mitosis. Bisa. Nomor 5 terakhir. Sebutkan cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Agar terhindar dari penyakit berbahaya. Sekali lagi, sebutkan cara untuk menjaga kesehatan reproduksi agar terhindar dari penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya ku akeh engko ono sifilis, ono gonorrhea, ono herpes genital dan sebagainya. Nanti kita bahas setelah pertemuan 2 besok. Sudah? Halo? Dibaca. Coba dibaca oleh Kinta Salwa. Ayo Kinta Salwa dibaca ya. Nomor 1. Sebutkan alat-alat reproduksi pada A, laki-laki, B, perempuan. Ya, terus nomor 2. Apakah perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis? Apa?
Spermatogenesis karo oogenesis. Ulangi ya, ulangi. Apakah perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis? Bukan Oppo lah merek HP lah. Oo. Kamu ketahuan pacaran lagi gitu loh. Oogenesis. Ayo dibaca nih. Nomor 2 apa perbedaan? Apa perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis? Ya benar. Nomor 3. Apakah yang dimaksud A. Ovulasi, B. Fertilisasi? Ya. Nomor 4. Nomor 4. Sebut dan jelaskan secara singkat tahapan fase mitosis. Ya. Nomor 5. 5. Sebutkan cara untuk menjaga kesehatan reproduksi agar terhindar dari penyakit berbahaya. Ya, bagus. Terima kasih. Bapak Kim Ya, Tasalwa. Pak, sama-sama. Loh, iki wis di bagus. Nah, itu. Kita foto dulu untuk terakhir ya, siapa yang hadir ini. Ya, dipoto dulu. Pong polu Ayo dipoto dulu. Dipoto dulu untuk saya sebarkan di WA sopo yang teko iki yang terakhir sampai terakhir. Ini besok seperti ini ya. Jadi kalau absensi ya di sini absensinya ya. Ya 1, 2, Rizky 1, 2, 3. Ya bagus, terima kasih. Saya kirim di WA ya, saya kirim di WA. Nah itu, waduh, untuk ketutupan nih kurek, nggak apa wis. Ya Risma nggak terbaca nih Risma, nggak muncul nih. Ya, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk mengakhiri PBM kita hari ini. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulangi. Kita ulangi. Ayo kita akhiri PBM kita hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya dalam PBM IPA pertama ini. Jangan lupa untuk membuat Google Classroom ya. Nanti untuk pengumpulan soal ya, saya tunggu sampai tanggal 24 Juli ya. Ya, 2 hari sebelum hari H nanti akan saya nilai. Jadi sebelum hari H sudah ada nilainya nanti. Kalian lihat di Google Classroom-nya. Bisa kan ya? Ya, siap bisa. Makasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kan yang merah itu ya, lift atau meninggalkan acara. Oke, Pak. Wal-